السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada ungkapan kata yang paling indah dan paling bermakna selain ucapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin, nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup kita di dunia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada suri teladan terbaik buat kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada kembali di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, dan tak terasa pula sudah hampir menjelang pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna, dan tentunya dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditakdirkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berada kembali di bulan yang begitu istimewa, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari ini mereka tidak bisa menikmati indahnya suasana Ramadan dikarenakan ada yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, ataupun ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena jatah usianya sudah habis. Sementara kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati kembali indahnya bulan Ramadan yang mulia ini di tahun ini, yang tentunya ini merupakan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena Ramadan ini bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk memupuk, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai atau memanen dari tanaman tersebut. Artinya bulan Ramadan ini adalah panen pahala buat kita semua, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini, maka jangan pernah kita sia-siakan Ramadan ini, karena belum tentu usia kita sampai lagi kepada Ramadan yang tahun yang akan datang. Oleh karenanya kita manfaatkan sebaik-baiknya hari ini, detik ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin, dengan cara kita melaksanakan ibadah semaksimal mungkin agar kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita leha-leha, sia-siakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Sungguh merugi orang-orang yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada kegiatan ibadah yang maksimal di dalamnya. Kita hanya melaksanakan puasa, sementara ibadah-ibadah lainnya kita masih sempat atau kita masih bisa meninggalkannya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita berpuasa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin,
dan sekuat mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang istimewa, maka kita istimewakan bulan suci Ramadan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mungkin kita sudah pada tahu, sudah pada hafal keterangan-keterangan yang menerangkan betapa istimewanya bulan suci Ramadan, tapi kadang-kadang kita masih belum termotivasi untuk itu. Kadang-kadang kita masih leha-leha menyikapi Ramadan ini. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini atau tausiah singkat ini bisa menggugah jiwa kita, bisa menggugah hati kita untuk terus bersemangat untuk menapaki Ramadan ini dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh hati kita, mengistimewakan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini adalah disyariatkannya kita menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwani fillah rahimakumullah, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa, ibadah yang sangat-sangat istimewa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Kulu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, illa siyami, kecuali puasa. Fa innahu li, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa anna ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran, memberikan pahalanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saking istimewanya ibadah puasa ini sampai-sampai Allah nisbatkan bahwa ibadah puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Kalau Allah membutuhkan apapun dari makhluknya, artinya Allah sama dengan makhluknya. Tapi kenapa ibadah puasa ini dikatakan, Allah katakan ibadah yang disampaikan oleh Allah adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking ibadah yang saking luar biasa, dan hanya kita dan Allah saja yang tahu tentang ibadah puasa ini. Dan satu-satunya ibadah yang tidak nampak kelihatan oleh kasat mata dan oleh siapapun, oleh manusia, adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang tersembunyi. Hanya pelakunya, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sehingga Allah sampaikan di dalam hadis qudsinya bahwa ibadah puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salat itu kelihatan. Ketika kita foto orang yang sedang salat, kita tahu bahwa itu adalah orang sedang salat karena ada gerakan-gerakannya. Ketika kita berzakat atau bersedekah, mengeluarkan zakat pun kelihatan. Ketika dipoto orang yang sedang membayar zakat, maka kita ketahui bahwa orang tersebut sedang mengeluarkan zakat. Ibadah haji apalagi, ibadah haji adalah ibadah yang diketahui oleh orang-orang banyak, bahkan mungkin orang satu kampung tahu bahwa kita sedang melaksanakan ibadah haji, sebab diantar, ya. Tapi ke rombongan, ke Subang, alut-alutan, ya. Padahal nganterin tapi ke Mekah kali itu mah alhamdulillah. Itu ibadah yang paling nampak kelihatan, ibadah haji. Tapi ibadah puasa, ketika kita memoto seseorang, kita tidak bisa mengetahui orang tersebut sedang puasa atau tidak, karena tidak kelihatan. Mungkin saja orang baru saja makan di siang hari, kemudian keluar rumah dengan lemah lunglai, ya, kita mungkin saja menyangka bahwa orang itu sedang puasa, padahal baru saja dia habis makan, habis 2 piring, ya. Tidak kelihatan. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak nampak oleh mata. Oleh karenanya ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat luar biasa, ya. Salah satu keistimewaan dari ibadah puasa ini, tujuannya yaitu adalah untuk menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana tadi ayatnya telah disampaikan bahwa tujuan dari melaksanakan ibadah puasa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan tentunya kita ketahui bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Ya, di dunia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, di akhirat nanti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan, "U'idat lil muttaqin", bahwa sesungguhnya surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya berbahagialah dan beruntunglah kita ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Salah satu keistimewaan dari ibadah puasa ini juga adalah bahwa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran, dari segala dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Nanti ketika kita keluar dari Ramadan ini, dari bulan Ramadan ini, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita semua bersih dari segala dosa-dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan sempurna, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan kembali dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita isi malam-malamnya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mendirikan salatul lail di malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat sunat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini berlalu sia-sia. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan kita begitu saja, jalan di tempat saja, tidak ada perubahan dalam diri kita. Ramadan kemarin kita masih malas membaca Al-Quran. Ramadan kali ini kita maksimalkan membaca Al-Quran kita. Ya minimal kita hatamlah. Ya, pada Ramadan kali ini satu kali hatam Ramadan kali ini. Kalau Ramadan kemarin kita belum menghatamkan Al-Quran, yuk Ramadan kali ini kita paksakan diri kita untuk menghatamkan Al-Quran. Ya minimal satu kali hatam lah. Ya, maksimalnya beberapa kali hatam tentunya. Ramadan kemarin kita masih enggan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, Ramadan kali ini kita paksakan diri kita untuk berjamaah di masjid. Ramadan kemarin kita masih sholatnya masih dilalaikan waktunya, menunda-nunda waktu sholatnya. Ramadan kali ini kita paksakan diri kita untuk berusaha untuk sholat tepat waktu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara istimewanya ibadah puasa ini juga bahwa ibadah puasa ini salah satu ibadah di mana di dalamnya akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, salah satu doa yang akan diijabah, doa yang mustajab itu adalah di antaranya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, salasatu da'awati mustajabati da'watus shaimi wa da'watul musafir wa da'watul madlumi. Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa orang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Luar biasa. Oleh karenanya kita maksimalkan ibadah puasa kita, karena disinilah ya, doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang berpuasa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu keistimewaan dari ibadah puasa ini juga, ibadah puasa adalah ibadah yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, as-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Qur'an
akan memberikan syafaat seseorang kepada seseorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu, puasa itu berkata, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawatu bin nahari fasaffi'ni fihi. Puasa itu berkata, ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil lail fasaffi'ni fihi qala fayusaffi'ani. Dan Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fillah rahimakumullah, luar biasa, ibadah puasa adalah ibadah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Oleh karenanya, yuk kita maksimalkan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah puasa kita, ibadah salat fardu kita, dan ibadah sunah-sunah yang lainnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan tentunya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, dan hanya ada di bulan Ramadan. Tidak Allah berikan di bulan-bulan lainnya, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita melaksanakan ibadah di malam itu, maka pahala yang kita dapatkan adalah seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Ini sungguh luar biasa. Allah berikan motivasi kepada kita, Allah berikan, taburkan pahalanya kepada kita di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan itu semua, karena sungguh rugi kita ketika kita bertemu dengan Ramadan, kita masih menyia-nyiakannya begitu saja. Ini adalah sungguh luar biasa. Tidak ada malam lain di bulan-bulan yang lain selain ada di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa seperti kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Kalau ditahunkan, kurang lebih selama 84 tahun berturut-turut. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi bulan Ramadan ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.